Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan videonya tentang tugas RPL, Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web. Pendahuluan, perpustakaan merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan, berfungsi sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan pelestarian ilmu pengetahuan. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan menjadi sarana utama dalam menunjang kegiatan belajar siswa dan mahasiswa karena informasi tidak hanya diperoleh melalui pengalaman langsung, tetapi juga dari sumber-sumber tertulis seperti buku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perpustakaan yang menerapkan sistem peminjaman dan pengalihan buku secara manual. Hal ini menimbulkan sejumlah kendala seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan dalam data transaksi, serta kesulitan dalam memantau ketersediaan buku. Sebagaimana yang terjadi di berbagai institusi pendidikan, seperti SMP N1 Madiun dan SMA Nusantara 1 Tangerang. Proses manual tersebut menghambat pelayanan dan menurunkan efisiensi operasional perpustakaan. Putra Ibrahim 2018 dan Hozin et al. 2018. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan perpustakaan untuk bertransformasi melalui implementasi sistem informasi berbasis web maupun mobile guna mengatasi permasalahan tersebut. Sistem informasi ini dapat mendukung otomatisasi dalam proses peminjaman, pengembalian, serta pencarian katalog buku secara cepat dan akurat. Lebih lanjut, sistem ini juga dapat memberikan notifikasi keterlambatan, mempercepat pembuatan laporan, serta meningkatkan kepuasan pengguna perpustakaan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi peminjaman buku perpustakaan berbasis web yang mempermudah mahasiswa dalam mengakses koleksi buku, mengajukan peminjaman, serta membantu petugas perpustakaan dalam mencatat dan mengelola transaksi secara efektif. 2. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak, karena digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi bagaimana sistem harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam sistem informasi perpustakaan, analisis dilakukan untuk memastikan bahwa proses peminjaman dan pengembalian buku dapat berjalan dengan lancar, akurat, dan efisien. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun kebutuhan fungsional sistem informasi peminjaman buku perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah login pengguna. Sistem harus dapat membedakan antara akun mahasiswa dan petugas atau admin serta memberikan hak-hak akses sesuai perannya. Melihat daftar buku. Pengguna dapat menelusuri katalog buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori. Mengajukan peminjaman buku. Mahasiswa dapat memilih buku yang tersedia dan mengajukan permintaan peminjaman. Verifikasi dan persetujuan peminjaman. Petugas perpustakaan dapat menyetujui atau menolak permintaan berdasarkan ketersediaan buku. Proses pengembalian buku. Mahasiswa mengembalikan buku dan petugas mencatat transaksi pengembalian serta denda jika terlambat. Riwayat peminjaman. Sistem menampilkan riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian setiap pengguna. Notifikasi keterlambatan. Sistem secara otomatis memberikan peringatan kepada pengguna yang terlambat mengembalikan buku. Fungsi-fungsi di atas mencerminkan alur kerja nyata dalam sebuah perpustakaan. Dengan digitalisasi proses, pencatatan manual yang rawan kesalahan dapat diminimalkan. Setiap interaksi pengguna, baik mahasiswa maupun petugas, harus terekam dan diproses oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah aspek yang berkaitan dengan kualitas sistem dan cara sistem tersebut beroperasi, bukan hanya fitur-fiturnya. Berikut kebutuhan non-fungsional sistem ini. Akses berbasis web. Sistem harus dapat diakses melalui browser sehingga fleksibel di berbagai perangkat. Keamanan akses. Sistem harus memiliki fitur login dan enkripsi password agar dapat hanya pengguna terdaftar bisa mengakses data. Ketersediaan sistem. Sistem harus tersedia setiap waktu, minimal pada jam
operasional perpustakaan. Backup otomatis. Data harus di backup secara rutin agar aman jika terjadi kerusakan sistem. Kemudahan penggunaan. Antarmuka atau UI sistem harus dirancang sederhana dan intuitif, sehingga mudah digunakan oleh semua pengguna. Waktu respon cepat. Setiap proses seperti pencarian buku atau pengajuan peminjaman harus berjalan dalam waktu kurang dari 2 detik. Kebutuhan non-fungsional menentukan apakah sistem akan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Misalnya akses berbasis web memastikan kemudian diakses dari mana saja, sedangkan keamanan mencegah aksi ilegal. UI UX juga menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi sistem oleh pengguna. Tujuan analisis. Dari analisis kebutuhan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan efisiensi proses peminjaman dan pengembalian buku, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan transaksi, menyajikan sistem pencarian katalog buku yang cepat dan akurat, mempermudah proses manajemen perpustakaan oleh petugas, dan menyediakan informasi riwayat peminjaman dan denda secara transparan kepada pengguna. Desain sistem. Desain sistem merupakan proses penerjemahan hasil transaksi ke dalam bentuk arsitektur dan rancangan teknis yang akan diimplementasikan. Pada tahap ini dibuat gambaran bagaimana sistem akan bekerja, siapa yang menggunakan sistem, dan bagaimana alur informasi mengalir di dalamnya. Tujuannya untuk memberikan panduan visual dan logis sebelum proses pengembangan dimulai. Arsitektur sistem. Sistem informasi peminjaman buku ini dirancang berbasis web dengan arsitektur client-server terdiri dari client browser pengguna yang berinteraksi dengan antarmuka sistem. Lalu ada web server yang menjalankan aplikasi web dan mengatur komunikasi antara klien dan database. Lalu ada database untuk menyimpan semua data pengguna, buku, transaksi pinjaman, dan pengembalian. Selanjutnya ada use case diagram. Ini aktornya ada mahasiswa dan petugas. Mahasiswa dapat login, melihat katalog buku, mengajukan pinjaman, dan melihat riwayat peminjaman. Petugas dapat login, menambah atau mengedit data buku, menyetujui peminjaman, dan mencatat pengembalian dan mengelola transaksi. Ini sebagai gambaran lengkapnya. Ini ya. Ini. Lalu ada perancangan basis data. Perancangan basis data dilakukan untuk mengatur dan menyimpan data secara terstruktur agar sistem dapat melakukan pengelolaan data secara efisien, aman, dan konsisten. Dalam sistem informasi peminjaman buku ini, database dirancang menggunakan sistem manajemen berbasis data MySQL. Tujuan perancangan basis data untuk menyimpan informasi buku, pengguna, transaksi peminjaman, dan pengembalian secara sistematis, menjaga integritas dan konsistensi data melalui relasi agar antar tabel, dan mempermudah pengembalian laporan dan pelacakan transaksi. Entitas tabel yang digunakan ada user, books, loan, dan returns. Dan deskripsi sebagai berikut. Struktur tabel. Yang pertama tabel users. Fieldnya ada user ID, tipe data INT dengan keterangan ID pengguna. Lalu ada field name, tipe data varchar, keterangan nama pengguna. Ada username dengan tipe varchar untuk username login, password varchar untuk password, lalu role-nya enum, admin atau mahasiswa. Tabel books ada book ID, INT, title varchar, author varchar, publisher varchar, tipe data lalu stock tipe datanya INT. Ada tabel loans. Ada loan ID INT, user ID INT, book ID INT, loan date, due date, statusnya enum. Ada tabel return ID INT, loan ID INT, return date, fine INT. Berikut entity diagramnya. Ini begini ya.
Ini ada hubungannya loan dengan user. User menggunakan loans one to many, loans dengan return one to one, loans dengan books many to one. Flowchart. Ini flowchart peminjam buku ya dari mahasiswanya. Mulai mahasiswa login, lihat daftar buku, pilih buku dan klik pinjam. Lalu cek stok buku yang tersedia. Jika iya, isi formulir, klik pinjam, tampilkan status peminjaman berhasil, lalu selesai. Jika tidak tersedia, tampilkan pesan buku tidak tersedia, selesai. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.